Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Mamar dengan NIM 230504005. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran berbasis multimedia menggunakan PPT yang saya buat dengan materi pengukuran menggunakan jangka sorong. Disclaimer, semua audio yang terdapat di multimedia ini dijalankan secara otomatis. Jika tidak ada, maka tidak ada suaranya, dan jika ada, maka akan dijalankan secara otomatis. Langsung saja kita slideshow. Sekali lagi, disclaimer, pada multimedia ini audio dijalankan secara otomatis. Jadi, saudara-saudara tidak perlu mengklik tombol apapun untuk menyalakan audionya. Pada halaman ini terdapat tombol mulai untuk ke halaman menu. Saudara bisa klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Nah, pada halaman menu terdapat pilihan penjelasan yang bisa saudara klik. Ini semuanya bisa diklik ya. Ini juga ada tombol home untuk kembali ke halaman sebelumnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini semuanya bisa diklik. Silakan saudara bisa pilih penjelasan mana yang ingin saudara pelajari. Yang pertama, definisi jangka sorong. definisi jangka sorong. Pada definisi jangka Nah, pada halaman definisi jangka sorong ini terdapat 3 submenu. Yang pertama yaitu pengertian jangka sorong, yang kedua fungsi jangka sorong, dan yang ketiga bagian-bagian jangka sorong. Seperti itu, dan juga ada tombol home untuk ke halaman menu. penjelasan. Fungsi jangka sorong. Fungsi jangka bagian-bagian jangka. Nah, pada halaman bagian-bagian jangka sorong ini terdapat gambar dan nama-nama bagiannya. Saudara bisa klik semuanya ini, mulai dari rahang dalam, baut pengunci, skala utama, tangkai kedalaman, skala utama milimeter, skala nonius, hingga rahang luar. Setiap saudara klik, akan muncul gambar lebih jelas beserta suara pendukungnya. Suaranya seperti tadi sudah secara otomatis, contohnya seperti ini. sorong. Rahang dalam. Rahang dalam ini dapat berfungsi untuk skrup pengunci. Skrup pengunci skala utama inch. Seperti itu ya. Jika sudah semuanya, bisa klik tombol home untuk kembali ke halaman menu lagi. Lalu lanjut, penjelasan selanjutnya yaitu jenis-jenis jangka sorong. Pada jenis-jenis jangka sorong ini terdapat 3 submenu, yaitu jangka sorong manual, jangka sorong digital, jangka sorong dial, yang mana sudah terdapat suara otomatis. Jenis jangka sorong. Jangka sorong digital. Yang ketiga, jangka sorong dial. Jangka sorong dial merupakan jangka sorong Seperti itu ya. Lalu jika sudah semuanya, saudara bisa klik di mana saja
Lalu jika sudah semuanya, bisa klik tombol home untuk ke halaman menu lagi. Nah, lanjut cara membaca skala jangka sorong. Pada cara membaca skala jangka sorong ini terdapat 4 submenu yang bisa saudara klik. Jika sudah semuanya, bisa klik tombol home untuk ke halaman menu. Lalu lanjut prosedur pengukuran. Prosedur pengukuran ini terdapat 3 submenu juga yang bisa saudara klik, di mana setiap submenunya terdapat teks dan gambar sebagai penjelasan. Jika sudah saudara pelajari, kembali lagi ke halaman menu dengan klik tombol home, lalu lanjut ke penjelasan selanjutnya, contoh dan latihan pengukuran. Ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis. Seperti itu. Pada halaman contoh dan latihan pengukuran, terdapat 2 submenu yang mana pada submenu yang pertama contoh pengukuran benda nyata, terdapat menu lagi yaitu saudara bisa memilih mempelajari pengukuran benda nyata melalui video atau animasi. Video ini akan dijalankan secara otomatis, juga bisa dihentikan dan dilanjutkan secara manual. Lalu ada animasi dan submenu latihan membaca skala yang mana terdapat video pembelajaran juga. Jika sudah, saudara bisa klik tombol home. Lalu lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu perawatan jangka sorong. Pada halaman perawatan jangka sorong terdapat 2 submenu, teknik perawatan dan cara penyimpanan yang benar. Silakan bisa saudara klik mana yang ingin saudara pelajari. Jika sudah semuanya, bisa mengklik tombol home lagi untuk kembali ke menu. Jika sudah, lalu ke penjelasan selanjutnya yaitu evaluasi jangka sorong. Pertanyaan pertama, bagian jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda adalah A. Rahang dalam, B. Rahang luar, C. Batang kedalaman, D. Skala nonius. Nah, seperti itu. Pada halaman evaluasi jangka sorong ini terdapat submenu yaitu 5 soal, yang mana setiap soalnya terdapat pertanyaan dan pilihan jawabannya. Silakan bisa saudara jawab pada halaman evaluasi jangka sorong ini. Jika saudara salah, maka contoh ini kita salah, maka akan muncul halaman Maaf, Anda salah. Silakan bisa mengulangi untuk menjawab pertanyaan hingga benar, lalu melanjutkan ke soal selanjutnya. seperti itu. Anda diwajibkan untuk mengulangi dengan cara mengklik tombol ulangi hingga jawaban Anda benar. Contoh, jika jawaban kita benar, maka akan seperti Selamat, Anda benar. Silakan bisa klik tombol lanjut untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. nah, seperti itu. Anda bisa klik tombol lanjut untuk lanjut ke soal selanjutnya. Pertanyaan kedua, ketelitian. Nah, sama seperti soal 1 tadi, terdapat juga
pertanyaan dan pilihan jawaban. Silakan bisa saudara kerjakan semuanya. Jika sudah, maka jika sudah semuanya benar, Fungsi rahang maaf. Selamat, Anda benar. Silakan bisa klik tombol lanjut untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. jika hingga sampai soal 5 sudah benar semua, pada halaman ini, tombol lanjut ini bukan untuk ke soal selanjutnya, yaitu soal 6, karena tidak ada. Jadi halaman ini akan langsung ke halaman terakhir, yaitu kata-kata atau ucapan terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada semuanya yang telah membaca dan memahami penyampaian materi tentang jangka sorong. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk media pembelajaran berbasis multimedia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.